semua. Jadi kita di sini mau wawancara beberapa mahasiswa UBL terkait kebijakan luar negeri Republik Indonesia. Yuk kita simak videonya. Halo Kak, kalau boleh tahu nama kakak siapa dan dari jurusan apa? Nama aku Ananda Imi dari jurusan Kriminologi. Nah, aku sebelumnya mau perkenalkan diri dulu. Aku Erin dari jurusan Hubungan Internasional. Di sini aku mau tanya-tanya sedikit tentang kebijakan luar negeri ya Kak. Halo, kalau boleh tahu lu tuh namanya siapa sih dan dari jurusan apa? Halo, nama gue Bagas dari jurusan DKV. Aku Sonia dari Kriminologi 22. Apa sih yang kakak tahu tuh tentang kebijakan luar negeri? Kalau menurut aku kebijakan luar negeri itu kayak salah satu cara dari sebuah negara untuk menjalin atau menjaga hubungan antara negara lain dengan negara yang satunya supaya tujuan dari negara tersebut itu tercapai. Politik luar negeri itu kalau menurut aku tindakan pemerintah buat berinteraksi sama negara lain yang melibatkan diplomasi. Kayak contohnya itu kayak kebijakan ekonomi gitu. Oh, oke. Sebelumnya kamu tuh tahu nggak apa yang kamu ketahui tentang kebijakan luar negeri? Kebijakan luar negeri ya? Iya. Kalau kebijakan luar negeri itu setahu gue itu tuh kayak sebuah kebijakan dalam sebuah negara Iya. yang berhubungan dengan negara lain. Oh, oke. Nah, tapi tahu nggak kaitannya tentang kebijakan luar negeri itu sama politik domestik? Kebijakan luar negeri itu kan kayak selalu berhubungan ya sama kebijakan politik domestik. Jadi ya itu tuh punya tujuan nasional yang sama nggak sih? Oh, oke, ya betul. Nah, kalau untuk kaitannya politik dengan luar negeri dengan politik domestik itu apa yang kakak tahu? Kalau menurut aku politik luar negeri sama politik domestik tuh sama-sama berkaitan erat ya. Soalnya keduanya tuh sama-sama dipengaruhi dan mempengaruhi. Kalau menurut aku ini sih politik luar negeri sama domestik itu saling mempengaruhi. Jadi kondisi dalam negeri sama luar negeri di suatu negara saling mempengaruhi. Kalau aku boleh tahu, apa yang kakak ketahui tentang prinsip bebas aktif? Kalau menurut aku prinsip bebas aktif itu jadi suatu negara itu netral, dia nggak pihak ke blok A atau ke blok B atau ke blok B. Kalau sepengetahuan gue nih ya, kalau misalkan itu tuh kebijakan yang mana negara tuh dalam sebuah hubungan internasional tanpa berpihak oleh blok politik manapun. Jadi bisa dibilang itu kayak netral gitu. Oh, oke, ya. Yang aku tahu nih itu prinsip bebas aktif itu negara harus bersikap netral buat menjaga kedaulatan negara tentunya, meskipun dia bisa berperan aktif dalam isu global. Nah, apa sih pendapat lu tuh tentang kebijakan luar negeri di era Jokowi selama 2 periode kemarin? Wah, ngomongin Jokowi ya? Iya. Jadi kalau misalkan ngomongin Pak Jokowi nih selama 2 periode itu bisa dibilang dia tuh udah berfokus pada peningkatan kerjasama dan diplomasi pada negara-negara lain. Jadi bisa dibilang tuh keren banget. Oh, oke. Jadi oke nih, Jokowi keren nih. Iya. Itu apa? Kalau menurut aku pada masa Pak Jokowi beliau mampu meningkatkan peranannya, kayak bisa kita lihat dari contoh pembangunan infrastruktur. Oh, gitu. Ekonomi ya Kak, di bidang ekonomi. Menurut aku sendiri di 2 periode terakhir ya itu udah oke banget sih, karena Indonesia tuh lebih berpartisipasi di organisasi internasional, jadi lebih sering. Jadi Indonesia saat era Jokowi lebih aktif gitu ya di jadi tuan rumah, kegiatan internasional. Nah, apa sih yang kakak ketahui tentang isu-isu kebijakan luar negeri itu di era Pak Jokowi? Kalau menurut aku Indonesia tuh jadi lebih terlibat dalam isu internasional, kayak kemarin contohnya di pas G20 Indonesia tuh jadi tuan rumahnya. Kalau dari isu itu tuh kayak isu pas lagi kepemimpinan era Pak Jokowi ini, itu tuh banyak perdebatan aktif yang terjadi dalam beberapa tahun. Tapi karena gue kurang tahu juga. Tapi kalau dari beberapa artikel yang gue baca, Jokowi itu udah bisa nanganin beberapa perdebatan yang ada, udah baik. Oh, oke.
Isu kebijakan luar negeri yang ada di era Jokowi, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ya. Nah, karena keberhasilan di era itu, maka sampai negara-negara luar itu sampai memperdebatkan gitu loh. Oh, oke gitu. Makasih ya, Kak. Oke, terima kasih ya, Kak. Terima kasih, Bagas. Sama-sama. Nah, itu dia beberapa pendapat dari mahasiswa UBL terkait kebijakan luar negeri Republik Indonesia khususnya di era kepemimpinan Joko Widodo. Nah, keren-keren juga ya sih pendapat mahasiswa UBL tentang kebijakan luar negeri. Maksudnya udah jadi basic knowledge gitu loh, walaupun mereka juga bukan dari hubungan internasional. Betul. Semoga juga dengan adanya video ini kita juga dapat pengetahuan baru terkait topik yang sudah dibahas tadi. Kayaknya cukup sekian ya video dari kita. Terima kasih. Bye.